penanaman kabel di badan-badan jalan di wilayah Kota Bandung ini harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandala, berjumpa lagi bersama kami. Sekarang kita masih dengan Bang Volmer. Kita masih akan membahas seputar isu yang ada di Kota Bandung. Salah satunya kita akan membahas soal banyaknya keluhan dari masyarakat soal galian bekas proyek kabel optik. Nah Bang, pandangan dari Abang soal galian ini seperti apa sih Bang? Ya, terima kasih Kang Ivan. Selamat siang pemirsa Mandala TV. Isu akhir-akhir ini di Kota Bandung yang menjadi keluhan warga Kota Bandung, khususnya pengguna jalan begitu ya, bahwa merebaknya galian-galian untuk menanam kabel fiber optik di badan jalan di berbagai wilayah di Kota Bandung. Nah ini juga memerlukan perhatian khusus bagi kita melihat bahwa pelaksanaan dari penanaman kabel di badan-badan jalan di wilayah Kota Bandung ini harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Memang dalam peraturan tata ruang dan wilayah kita, pemerintah Kota Bandung dibenarkan untuk membangun jaringan-jaringan kabel atau kabel udara ya istilahnya, itu ditanam di bawah jalan-jalan Kota Bandung, tetapi tentu menggunakan sistem yang berbeda dengan yang sekarang dilaksanakan. Dalam PP RT RW itu istilahnya adalah ducting bersama. Ducting. Sementara yang kalau kita lihat di jalanan Kota Bandung ini lebih banyak adalah penanaman kabel fiber optik yang tidak menggunakan ducting. Dia dipasang langsung di bawah badan jalan tanpa menggunakan saluran yang permanen begitu ya, sehingga kedepannya pada saat kita perlu penambahan kapasitas dari kabel udara tersebut atau fiber optik tersebut, itu akan menjadi kesulitan. Dan tentu tadi konsepnya adalah bukan langsung infrastruktur pasif telekomunikasi, tetapi adalah ducting bersama. Artinya harus ada saluran yang dibangun terlebih dahulu bukan di badan jalan sebenarnya, harusnya di bahu jalan atau di trotoar, di bawah trotoar. Nah ini berbarengan dengan juga kita membenahi adanya saluran drainase yang di bawah trotoar itu, sekaligus juga kita menurunkan kabel udara, kemudian kabel PLN, kemudian kabel Telkom, dan pipa PDAM, semua dalam satu shaft, semua dalam satu saluran, semua dalam satu ducting permanen yang dibangun terlebih dahulu. Contohnya kan di Jalan Insinyur Haji Juanda, itu ya, ada beberapa ruas jalan yang sudah dibangun. Ductingnya terlebih dahulu, baru kita memasukkan kabel, dan istilahnya itu ducting bersama itu untuk utilitas kota. Kalau bicara utilitas kota itu bukan saja kabel fiber optik, tetapi juga tadi kabel PLN, ya kan, pipa PDAM, Telkom dan lain sebagainya harus masuk ke dalam. Sehingga semangat bahwa Kota Bandung bebas dari kabel-kabel yang bersiliweran di pinggir jalan itu memang terwujud. Kalau sekarang hanya kabel fiber optik saja yang ditanam di bahu jalan gitu ya, di badan jalan bukan di bahu jalan, tentu kabel-kabel yang lain masih juga mengganggu estetika kota begitu ya. Jadi menurut saya ya percuma saja kalau hanya menanam kabel udara atau kabel fiber optik. Dan tentu tadi kalau itu dibikin di badan jalan, kan perlu ada manhole tadi untuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Ini yang jadi masalah ini. Akhirnya ketinggian manhole itu jadi akhirnya ada yang lebih rendah dari permukaan jalan, dan itu menyebabkan lubang ditutupnya tidak sesuai dengan metode konstruksi begitu ya, sehingga akhirnya begitu kena
hujan dan lain sebagainya, permukaannya jadi lebih rendah dan pada saat dilalui kendaraan menjadi tidak nyaman. Bahkan di beberapa kejadian ada kecelakaan. Betul. Ya kan? Jadi serba salah, Pan. Pada saat manhole itu dibuat lebih tinggi dari jalan, tentu menimbulkan ketidaknyamanan juga. Dibikin lebih rendah apalagi. Dibikin rata dengan jalan, pada saat jalannya akan dilakukan pelapisan ulang, misalnya ya aspal, diaspal ulang, tetap saja. Akhirnya manhole itu akan menyebabkan Masalah. ketidaknyamanan. Kenapa manhole itu tidak dibuat di trotoar begitu ya, sehingga pada saat ada perbaikan dan lain sebagainya tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan yang melewati jalan tersebut. Nah, inilah pemilihan konsep-konsep pelaksanaan yang menurut saya perlu dievaluasi kembali agar jangan sampai muncul dampak negatif yang lebih serius begitu ya. Karena sejatinya menurut Undang-Undang tentang Jalan, di badan jalan itu tidak boleh ada sarana atau prasarana atau apapun yang tidak berkaitan dengan pemanfaatan jalan. Oke, Bang, ini kan beberapa minggu terakhir ini banyak sekali kendaraan yang komplain terhadap itu. Nah, siapa sih yang harus bertanggung jawab atas kelalaian pekerjaan ini, Bang? Ya tentu pihak pelaksana ya, kontraktor pelaksana yang diberi mandat untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan tersebut harusnya juga sudah memikirkan faktor-faktor kenyamanan dan keselamatan. Memang sangat berisiko, Kang Ipan, kalau membangun ducting atau infrastruktur pasir telekomunikasi itu di badan jalan, karena ya tentu yang jadi masalah itu banyaknya munculnya manhole untuk perawatan kabel tersebut, dan itu posisinya seringkali tidak mungkin bisa rata dengan permukaan jalan, dan setelah dikerjakan selalu menimbulkan lubang ya, dan tentu ini harus dievaluasi menurut saya, dan pihak pelaksana harusnya memikirkan metode yang lain begitu ya, agar jangan sampai menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Nah, ini yang saya belum melihat komitmen yang kuat dari pemerintah Kota Bandung ya, bahwa pembangunan sarana prasarana umum begitu ya, PSU di Kota Bandung ini harusnya juga memikirkan pengguna jalan, selain hanya memikirkan estetika tapi juga memikirkan kenyamanan keamanan. Kenapa kita tidak menggunakan metode yang digunakan di Jalan Insinyur Haji Juanda atau Jalan Dago? Itu kan sudah menunjukkan prototipe ya, contoh bahwa seperti inilah ducting bersama yang harusnya dibangun di Kota Bandung. Tetapi dalam pelaksanaannya oleh pihak ketiga begitu, kok menggunakan metode yang justru menurut saya kontraproduktif. Itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, sebelum ini terjadi melebar begitu dan masif begitu di mana-mana, ya baiknya dilakukan evaluasi kembali, ya dilihat lagi apakah sudah betul itu yang metode yang kita gunakan. Kalau masih bisa untuk diperbaiki ya, mangga kita perbaiki. Karena panjang jalan di Kota Bandung ini kan kurang lebih 1.500 km ya, yang baru dibangun ini mungkin sekitar 300-an kilometer yang targetnya akan dibangun sampai bulan Maret ini. Jadi masih ada ruas-ruas jalan yang lain yang belum begitu, sebaiknya ini dilakukan evaluasi. Dan kalau masyarakat merasa dirugikan, masyarakat bisa menggugat kepada pemerintah Kota Bandung. Dan kita kan tidak ingin Kota Bandung ini dibangun dengan banyak permasalahan ya, karena ini untuk kepentingan bersama. Oleh sebab itu, pihak pelaksana, dinas terkait ya, dan pemerintah Kota Bandung tentunya duduk bersama untuk melakukan evaluasi sampai hari ini sudah baik buruknya seperti apa, dan tentukanlah langkah-langkah selanjutnya yang lebih tepat begitu untuk membangun ducting bersama, khususnya untuk kabel fiber optik di Kota Bandung. Berarti kan sebelum pembangunan berarti kan ada perencanaan. Nah, berarti
yang keliru ini siapa nih, antara pemerintah Kota Bandung atau pihak ketiga kira-kira? Ya kalau lihat dari perencanaan, yang benar kan di Jalan Haji Juanda. Haji Juanda. Betul. Nah kalau sekarang perencanaannya sudah bagus, sudah ada contoh, ya fisiknya sudah dibangun, kemudian pada saat kita membangun secara masif begitu di Kota Bandung, justru berbeda dengan yang direncanakan di Jalan Insinyur Haji Juanda, tentu kan ada masalah. Nah makanya itu yang saya sampaikan, Kang Ipan, pemerintah Kota Bandung, dinas terkait dan pihak ketiga duduk bersama. Kenapa? Dari yang sudah direncanakan, ya prototipenya sudah dibangun, kok pelaksanaannya malah berbeda. Dan perbedaan ini justru menimbulkan permasalahan di lapangan, ya kan? Nah ini yang harus segera dicarikan solusinya. Kalau tidak, masalah ini akan terus terjadi dan jumlahnya akan semakin banyak. Demikian, Kang Ipan. Sekian Sobat Mandala, jadi intinya pihak ketiga yang dikerjakan oleh PT BI harus bertanggung jawab dengan pemerintah Kota Bandung pun harus duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.